Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahul huda bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para asatid wal asatidah, juga talibin wa talibah, juga kaum muslimin muslimat dimanapun mungkin berada yang bisa mendengarkan suara, yang pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih hidup, tidak akan terlepas dari nikmat Allah yang berupa rizki. Di antaranya adalah nafas, bisa minum, bisa makan, dan sebagainya, yang kalau kita menghitungnya niscaya tidak akan bisa terhitung. Kalau nakalnya seorang ahli membuat mesin, sepertinya tidak ada yang mustahil diciptakan satu alat untuk menghitung nikmat Allah, sehingga mungkin akan bisa menjawab tantangan Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau menghitung nikmat Allah niscaya tidak akan terhitung, kata Allah. Ya, yang nakal seorang ahli teknik mungkin ya, seorang insinyur bisa aja menantang. Kita bisa ciptakan alat super canggih yang bisa menghitung nikmat-nikmat. Tinggal masukkan satu password, misalkan nikmat, gitu, keluar gitu kan angka. Tapi firman Allah tetap tidak akan bisa tertolak. Mengapa? Karena jaminan Allah la tuhsuha, tidak akan terhitung. Mengapa tidak akan terhitung? Walaupun bisa jadi akan ada alat yang super canggih yang bisa menghitung. Mengapa? Ada yang bisa tahu? Pernah dengar? Kenapa nikmat Allah tidak akan bisa terhitung walaupun ada alat super canggih? Atau alatnya mual ayah bisa bikin? Bukan, tapi dengan jawaban matematika, dengan ilmiah juga. Dengan matematika bahwa sampai sekarang tidak ada angka terakhir. Di sini ada jago matematik ya, atau ustadz yang matematik? Kira-kira Ustadz, guru ya, guru matematik ya Ustadz ya, angka terakhir itu berapa? Cung yang tahu. Dikasih hadiah langsung. Ada angka terakhir? Bawa HP dong. Ada yang tahu angka terakhir berapa? Tidak ada. Yang ada adalah dengan kata tak terhingga. Betul ya? Tidak ada kata terhingga. Sudah 1 miliar, 1 triliun, 1 liur, tidak akan terhitung. Ya.
Maka apapun sekarang situasi, kondisi, insya Allah kita harus selalu munculkan banyak alasan untuk selalu bersyukur, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan mengupas, membahas ya. Saya sendiri ya akan mencoba mengambil sedikit ilmu dalam Al-Quran ya, yang mudah-mudahan Allah membimbing dengan hidayahnya, karena kita niatkan kajian atau thalabul ilmi ini dengan niat apa? Raditu billahi rabbah, bahwa karena kita ridho Allah kita sebagai Tuhan kita. Memang ada yang belajar bukan karena ridho Allah, ada. Bahkan ada niatan yang buruk mencari-cari kelemahan dalam agama kita. Ya. Sengaja mereka mencari belajar tentang Islam dalam maksud untuk mencari kelemahan. Dalam maksud bahkan ingin menyesatkan umat Islam. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita niatkan raditu billahi rabban. Niatkan ridho karena Allah. Wabil islami din, dan karena Islam adalah agama kita. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasul, dan karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Adalah nabi dan rasul kita, uswah kita, teladan kita, yang kita ikuti, yang kita coba tapaki jejak-jejak hidupnya. Dan yang terakhir adalah yang kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber apa? Sumber petunjuk dalam hidup kita. Subhanallah, tempat ini diberi nama Kampung Quran, Darul Quran, mungkin beda bahasa aja. Darul Quran, Kampung Quran, KBB pisan Sunda, kampung. Yang mudah-mudahan di sini selalu hidup bersama dengan Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Yakin sesuatu yang menempel dengan Al-Quran Allah jadikan mulia, jadikan tinggi, jadikan agung. Percaya? Malam di mana turun malam itu Al-Quran disebut malam apa? Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan agung. Malaikat yang membawa Al-Quran dari langit ke langit dunia, gitu ya. Malaikat siapa? Malaikat Jibril jadilah malaikat yang paling mulia dari malaikat yang lainnya. Betul? Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima padanya Al-Qur'an, beliau dijadikan apa? Nabi dan Rasul paling utama, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Betul? Ya. Hal sepele saja kalau itu nabi, malaikat, malam. Sekarang hal yang remeh-temeh ya, yang dianggap sepele, kertas. Di mana kertas itu bertemannya dengan Al-Qur'an. Betul? Kalau kertas itu berteman dengan Al-Qur'an, ia jadi mulia. Membawanya pun dengan ada adabnya. Betul? Ada adabnya. Gak bisa bawa hanya dijingjing. Ada adabnya Ustaz ya. Walaupun sudah hafal, bawa Al-Quran tetap dibawa ke dada. Bahkan sebelum dibaca dicium dulu. Mulia. Kalau berserakan bercecer, dirapihkan segera, simpan di atas yang paling tinggi. Gak ada itu tercecer, kumpulin, asupun ke tong sampah. Tidak. Beda kalau yang dia bertemannya dengan tulisan biasa. Walaupun tulisan profesor, tulisan doktor, kalau tercecer, sampah. Bahkan menyedihkan jadi apa? Jadi bungkus gorengan. Bungkus gorengan? Itu kadang kertas bekas ya. Kertas bekas. Nasibnya gitu. Bukan dengan Al-Quran, jadinya jadi tempat gorengan. Bahkan tempat tarasi. Tahu tarasi? Bau. Ya karena ciri tarasi bau. Kalau tidak bau bukan tarasi, tidak akan laku. Ya. Ya, kita lanjut ya, rada panjang pembukaannya ya.
kita sekarang membahas insyaallah tentang pergantian waktu ya, dalam Al-Quran, yang diambil satu ayat saja sebagai sebagai referensi primernya, yang lain-lainnya sebagai tambahannya nanti, baik ayat maupun hadis. Yaitu salah satu, anggap saja ini kajian dari ayat tafsir ya, tentang surat Al-Furqan. Maaf kurang besar ya, dibacakan weh. Surat Al-Furqan ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Kelanjutannya gimana? Wa ibadur rahman al-ayat. Ya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan satu hal dalam perubahan. Perubahan itu macam-macam, ya. Ya. Perubahan itu ada macam-macam. Sebelum ke waktu, berubah pemimpin. Suka berubah pemimpin? Berubah. Sehebat-hebatnya pemimpin tidak akan bertahan sampai hari kiamat terus, enggak. Segila-gilanya Fir'aun gitu ya. Emang gila Fir'aun sakit. Karena sakitnya sakit sangat, maka dia nggak pernah batuk, nggak pernah apa. Jadilah dia memproklamirkan jadi Tuhan. Tetap dia pun mati, digantikan ya, digantikan. Di Indonesia pun ya presiden berganti-ganti ya. Nah itu pergantian pemimpin dan juga aturannya bisa jadi berubah. Ya, kepres akan keluar, bisa berubah. Namanya juga pemimpin, namanya juga raja, bisa buat aturan. Ataupun perubahan generasi atau zaman ya. Kalau dulu mungkin zamannya saya ya, pakai telepon aja sudah luar biasa hebat gitu. Jarang yang bisa pakai telepon. Yang ada itunya, talinya. Tali apa? Kabel. Sekarang tidak perlu ada kabel. Ya kan? Tidak perlu ada kabel. Jadi orang di atas gunung pun masih bisa selfie, kelihatan di mana-mana. Bukan hanya sekedar suara. Era digital. Ada yang menyebutkan revolusi industri 04 ya. Era digital. Sehingga bisa jadi dipaksa ini dengan corona ini, percepatan ke revolusi industri 04 itu. Menggunakan digital, wayahna. Harus. Ya, itu perubahan zaman. Jadi suatu perubahan itu pasti terjadi, nggak bisa ditahan, nggak bisa ditolak. Termasuk waktu, itu pun tidak ada yang bisa menolaknya waktu. Dan dalam Al-Quran surat Al-Furqan tadi, Allah hanya menyebutkan satu waktu yang pasti bisa dikenali oleh orang yang tanpa berpikir pun. Itu hebatnya Al-Quran ya. Tidak jelimet. Orang yang bisa jadi ayat ini, orang yang tidak paham apapun paham, oh itu perubahan waktu dari malam ke siang, dari siang ke malam gitu, bolak-balik ya, perubahan waktu. Kalau perubahan waktu itu kalau disebut waktu apa aja tuh? Satuan waktu, detik atau second ya. Kemudian apa? Menit. Setelah menit apa? Jam. Setelah jam, hari. Setelah hari apa? Setelah hari, pekan. Pekan itu apa? Minggu. Nah, minggu bukan Jumatnya. Jumatan. Satu Jumat ke Jumat kan harusnya gitu. Dari minggu ke minggu gitu. Rubah tong minggu, Jumat. Jumatan, bukan mingguan. Jadi makanya saya tuliskan pekanan. Ya, pekan. Setelah pekan apa? Bulan. Setelah bulan? Sekarang tuh di jalannya luar biasa orang. Walaupun katanya Covid, sudah pada siap-siap dengan bakaran. Sudah siap-siap juga dengan macam-macam rencana.
Kira-kira nanti sampai jam 12 mau ngapain. Bahkan ada yang sudah siap-siap juga dengan alat-alatnya. Pokoknya ramai. Tahun. Padahal di sisi Allah, perubahan waktu yang bisa dikenali itu adalah hal yang gampang mudah dikenali adalah pergantian malam dan siang. Itu ba'di min kul gitu ya, bahasanya. Dalam istilah bahasa Arab dia kan menyebutkan sebagian untuk semua gitu. Menyebutkan sebagian untuk semua. Yang artinya bukan pergantian tahun saja. Justru untuk kita adalah pergantian detik sekalipun, pergantian menit sekalipun, pergantian jam sekalipun haruslah diperhitungkan. Haruslah diperhitungkan. Pakai slide biar tidak kemana-mana ngobrol itu. Ya, kembali lagi saat Al-Furqan setelah Allah menyebutkan pergantian waktu dari siang ke malam atau sebaliknya dari malam ke siang. Di ayat yang lain pun Allah menyebutkan yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah masukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam gitu ya. Berganti silih berganti begitu terus sampai hari kiamat, tidak ada yang bisa nolak. Ada yang bisa nolak? Jangan terlalu banyak nonton film yang tidak masuk di akal, malam bisa ditahan, tidak bisa. Waktunya datang subuh, datang subuh. Tahan dulu, saya masih pengen malam, nggak bisa. Sehebat apapun orang tidak bisa. Saya masih pengen siang gitu ya, nggak bisa, lewat. Saya masih pengen di bulan Desember, nggak bisa. Masih pengen di tahun 2020, nggak bisa. Dipercepat juga tidak bisa, ditahan juga tidak bisa. Nah, makanya kata Allah lanjutnya khilfatan ya, khilfatan dipergantikan. Tujuannya apa? Kata Allah, dari ada pergantian waktu tersebut ternyata dua. Satu, ayyadzakar, zikir. Yang kedua, aw arada syukur, atau syukur. Kalau dibahas satu-satu, apa itu zikir, apa itu syukur sih, karena sampai subuh beres ya. Mual denger trompet ditiup ya. Tapi kita tidak akan bahas. Tapi secara sederhana dua hal ini yang akan menjadikan kita dalam ayat yang lain adalah la'allakum tuflihun. Salah satu ayat misalkan di surat Al-Jumu'ah, besok hari Jumat, ingat surat Al-Jumu'ah. Faidza qudiyatis sholati fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Betul? Kata Allah, bertebaran di muka bumi, jangan lupa banyak berzikir. Supaya apa? Dengan banyak zikir itu la'allakum tuflihun. Orang-orang ini, orang-orang sekarang itu bisa jadi ya, ingin aneh-aneh tingkahnya gitu, aneh-aneh penampilannya, aneh-aneh kemauannya dan sebagainya. Satu yang diinginkan bahagia. Ada yang punya uang, punya ketenaran, mohon maaf, mungkin pasangannya ingin ganti-ganti, makanya cerai nikah, begitu ya. Ingin apa? Bahagia. Ingin bahagia. Padahal kunci bahagia kata Allah disebutkan wadhkurullaha katsiran. Banyak berzikir menjadikan kita bahagia. Karena kalau dengan zikir ingat pada Allah, sehingga Allah pun ingat pada kita, diberilah kita bahagia gitu. Tiba-tiba kita senang. Konon katanya sekarang ini ya, virus corona ini salah satu untuk mencegahnya imun. Salah satu imun bisa bertahan itu kalau kita bisa bahagia katanya. Enzim endorfin ya, yang menjadikan kita ini kuat, bahagia selalu, itu menjadikan kita sehat, bahagia. Sehingga orang beriman, orang muslim insya Allah dengan banyak berzikir pada Allah, dengan pertolongan Allah, Allah jauhkan dari kesedihan, apalagi dengan ditambah doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dan seterusnya. Itu zikir. Begitupun dengan syukur. Syukur ini pun sama tujuannya, menjadikan kita, mengantarkan kita bahagia. Kalau orang
tidak bersyukur biasanya tidak pernah bahagia, sekalipun dia tidak sadar bahwa dia sudah kurang apa, ya, bahwa dia sebenarnya kurang apa, tapi karena tidak ada nilai syukurnya nggak bahagia, manyun, ya, rusak. Contoh misalkan ada orang yang ingin penampilannya paling gagah, ya, pakai baju paling mahal, paling bagus. Ternyata di jalan ada bajunya yang sama, ini sama bukan lebih baik gitu ya? Gitu, jadi nggak seneng, ya kan? Ada yang sama, nggak mau pakai lagi, betul? Pakai HP asapan gagahna, misalkan iPhone 11 ya, pakai iPhone gaya, torojol teh, ada yang lebih mahal lagi, disumputkan gitu. Jadi tidak bahagia, betul? Nggak bahagia karena apa? Karena tidak syukur. Dan banyak lagi kalau melihat sesuatu tidak menjadikan syukur, lihatnya kurang terus, nggak bahagia-bahagia. Kayak ada seorang anak, ya, ada seorang anak mungkin pernah baca ya di medsos. Seorang anak hilang uang 10.000, nangis. Datang itunya, pamannya kan sayang atau uaknya. Udah, kamu jangan nangis, uangnya ini saya ganti 10.000. Ya, diam. Nangis nggak? Diam nggak nangisnya? Diam? Enggak, nangis. Nangisnya kenapa? Coba nggak hilang jadi 20.000. Itu. Coba nggak hilang jadi 20.000. Nangis makin kencang. Udah terserah kamu, pergi aja. Bapaknya datang kan dari kerja. Kata bapaknya, lihat anaknya nangis kan, sedih juga. Bapaknya teh itu sayang. Nah sini, kenapa nangis? Uang aku hilang. Berapa? 10.000. Nangis. Nah udah. Bapak ganti 20.000. Bapak ganti 20.000. Udah, kamu jangan nangis. Berhenti nggak nangisnya? Enggak juga, nangis apa? Dapat tidak syukur. Enggak berhenti nangisnya. Nangisnya makin kencang malah. Kenapa? Dia bilang juga, andaikan tidak hilang jadi 50.000. Matematik ngitung aja jadi 50.000. Coba hitung. Andaikan nggak hilang kan yang 10.000 jadi 50.000. Itu begitu, tidak syukur. Coba kalau dia bersyukur, walaupun hilang diganti, alhamdulillah ada gantinya. Jadi kalau ditingkatkan syukur misalkan ya, seperti tadi, selalu ingat pada nikmat Allah, maka selalu syukur. Kita hadir di sini, orang lain hura-hura di luar, kita bersyukur di sisi Allah lebih baik ada di majelis yang Allah ridhoi, betul, dibanding dengan ada di tempat yang lain yang belum tentu Allah meridhoinya. Di sini Allah meridhoinya karena dibacakan Al-Quran, diisi dengan ta'lim, malaikat turun dan Allah pun membanggakan kita. Itulah zikir dan syukur. Jadi gampang kuncinya bahagia. Jangan juga terbawa-bawa dengan medsos. Bahagia tuh cukup makan di pinggir jalan. Hanya bahagia seketika itu doang, setelah itu nggak bahagia lagi. Tapi kalau dengan zikir dan terus syukur, bahagianya selalu. Bahagia itu ternyata tidak mahal, cukup makan bakso 5.000. Ya ketika itu bahagia, selanjutnya terserah Anda, begitu. Ya, suka banyak yang suka status kayak gitu. Bahagia itu ternyata tidak sulit katanya. Padahal tinggal kita balikan, bahagia itu tinggal zikir dan syukur. Iman arada ayadzakara wa arada syukur. Dia kecil, dunia kecil. Lanjutnya sekarang ya, tentang konsep waktu, karena kita bicara tentang waktu ya. Jangan kita nggak ngebahas pergantian pemimpin, pergantian waktu. Sekarang waktu, karena tadi disebutkan tidak bisa menahan waktu, ya. Waktu itu adalah kesempatan. Apa? Atau live. Tahu live? Siaran langsung. Tidak ada waktu itu, kita itu adalah siaran tunda. Siarannya langsung live gitu ya. Live streaming, live on Instagram. Iya, siaran langsung. Bisa nggak diulang? Nggak bisa.
Maka dikisahkan salah satu seorang yang soleh, seorang kiai yang soleh ya. Dia biasa sholat malam. Seketika dia tertidur pulas karena malamnya menyelesaikan tulisan, membuat kitab luar biasa. Larut malamnya karena membuat kitab, membuat karya gitu ya. Larut malam, capek, tertidur, bangun sudah adzan subuh. Berarti tidak keburu sholat malam. Apa yang ia lakukan setelah sholat subuh selesai? Dia menangis. Tidak kalah seperti anak kecil yang kehilangan 10.000 tadi. Dia menangis. Lalu muridnya datang menghampiri. Wahai Syekh, mengapa kau menangis? Apa ada yang membuatmu sedih? Tentu ada, makanya saya nangis. Nanya, kenapa nangis? Ada yang membuat sedih? Ada pastinya. Kalau menangis bukan karena ada yang bikin sedih, berarti menangis bahagia. Gitu kan? Apa yang membuat sedih? Lalu dia cerita ke muridnya, aku tadi malam ketinggal sholat malam. Sholat apa? Sholat alias sholat tahajud. Saking dia yakin begitu utamanya sholat tahajud, dia seperti kehilangan sesuatu. Seperti kehilangan sesuatu. Nangis. Lalu kata santrinya, nangis, aku nggak bisa sholat malam. Padahal sholat malam itu kalau aku dapatkan, ya luar biasa. Allah mengampuni dosa-dosa, ya. Bahkan bisa jadi seolah memiliki dunia dan seisinya. Lepas juga dari ikatan setan dan sebagainya. Ini tidak sholat malam, nangis. Kita pernah nangis nggak pernah sholat malam? Pernah? Pernah nggak? Sama. Iya, istighfar juga, banyak istighfar. Ditanya sama santrinya sedikit mencoba menghiburnya. Wahai Syekh, bukankah nanti malam juga ada lagi sholat malam? Bilang gitu ya, sambil senyum gitu. Disangkanya Syekhnya tersadar lalu bisa senyum. Tapi apa yang terjadi? Nangisnya berhenti tidak? Berhenti? Oh iya, nanti malam ada malam ya, itu gantian. Enggak. Ini mah bagus ya. Kalau anak kecil tadi kan enggak bagus kan, ini mah bagus. Dia malah bukannya berhenti nangisnya, malah nangisnya makin keras. Kaget juga, ditanyakan lagi, kenapa malah nangisnya makin keras? Dijawab. Apa jawabannya? Yang nanti malam itu mah yang akan dihadapin. Mending kalau ke usia nyampe, yang akan didapatkan nanti. Tapi yang tadi malam gak bisa kembali gitu. Yang tadi malam tidak bisa kembali, cerik. Santri pun langsung angkat tangan lah gitu kan. Kayak si anak kecil tadi gak bisa lagi ngasih hiburan karena yang dia ingetin 10.000 yang hilang. Kalau ini adalah berapa? Satu malam tadi yang hilang itu tidak akan bisa kembali. Tadi sholat maghrib bisa kembali tidak? Tidak bisa. Barusan sholat isya bisa kembali tidak? Tidak. Barusan sholat sunnah pada isya bisa kembali? Tidak. Maka yang bisa kita lakukan adalah istighfar. Perbanyak istighfar, sehingga Allah akan ganti dengan banyak kebaikan pada kita, ya, mengkifarati kekurangan-kekurangan. Sehingga saya sebutkan, tuliskan di sini, lebih berharga dari uang. Kalau anak kecil, kalau seseorang itu bisa menangis karena hilang uangnya. Pernah dengar berita seorang hilang uang dalam rekeningnya berapa miliar gitunya, ya kan, sampai stres gitu. Ada orang kehilangan motornya sampai stres, sampai jadi naulih mindalik, sampai rada gila gitu. Iya. Ada orang bisnisnya gagal, hilang uangnya luar biasa, terpukulnya. Bukan sekedar nangis, terpukul. Ya. Hilang uang karena jadi caleg kemudian tidak jadi.
sampai ada yang masuk rumah sakit, ya kan? Hilang uang. Padahal kalau uang hilang itu masih bisa untuk mendapatkannya kembali, ya. Bisa? Bisa. Baik kayak tadi ada yang memberi lagi, ini diganti gitu. Ataupun ada masih hidup, kita bekerja lagi, dapatkan lagi seperti uang yang hilang besarannya. Bisa kan? Bisa. Tapi kalau waktu sudah terlewat, tadi disebutkan, bisa tidak didapatkannya lagi? Tidak. Kesempatan berlalu begitu saja. Termasuk pun ada orang kalau bandingkan, daripada menyimpan uang, katanya mendingan menyimpan emas gitu ya. Kalau menyimpan uang akan termakan oleh penurunan mata uang gitu. Kalau emas tidak akan turun gitu. Terus mengikuti. Tapi ini pun sama, lebih berharga dari emas. Sama seperti tadi, emas hilang, masih ada kesempatan kita mendapatkannya kembali. Baik yang hilang itu ketemu maupun kita dapatkan gantinya lagi, ya. Ya kan? Tapi kalau waktu hilang, tidak ada sedikit pun harapan, ya. Tidak ada sedikit pun harapan untuk bisa mendapatkannya kembali. Ingin aku dapatkannya kembali tahun 2020, nggak bisa. Aku ingin dapatkan lagi sholat maghrib di hari Kamis tadi, nggak bisa, lewat. Aku ingin kembali lagi saya anak kecil, bisa? Nggak bisa. Ya, aku ingin balik lagi kayak pemuda, nggak bisa. Tahan, aku pengen terus aja jadi pemuda, nggak bisa. Nggak bisa juga. Kecuali kalau nanti di surga, mah bisa. Khalidina fiha, akan kekal. Ya, kata Rasulullah, makanya nenek-nenek mah nggak akan masuk surga. Yang udah nenek-nenek kasih tahu ya, nenek-nenek mah nggak akan masuk surga gitu. Biarin nangis lah. Masa nenek nggak boleh masuk surga? Kan nenek juga sholat, nenek juga suka puasa. Masa nggak boleh masuk surga? Iya, karena nenek nanti masuk surga jadi muda lagi. Karena kalau sudah tua ngapain coba? Menikmati makanan. Udah tua giginya nggak ada. Nggak bisa menikmati ya. Di surga itu lapangannya seluas langit, seluas dunia kan. Seorangnya yang paling kerek di surga, ya kan, dia punya tanahnya seluas dunia. Kalau udah tua ngapain? Pakai lari-lari nggak bisa. Kayak gitu. Maka kesengsaraan dan kerugian bagi manusia sebenarnya yang disebutkan oleh Al-Quran surat Al-Asr, betul, adalah berlalunya waktu tanpa makna, ya kan? Tanpa makna. Lewat begitu geus maghrib deui gitu. Sudah pagi lagi. Nggak kerasa sudah 1 tahun lagi. Terus tadi ngapain aja ya? Duka. Seperti itu kan ya. Pernah nggak liburan di rumah, tiba-tiba waktunya nggak kerasa, tahu-tahu sudah maghrib gitu ya. Ya, seperti itulah berjalannya waktu cepat. Lanjut. Nah, yang selanjutnya, konsep dari waktu yang harus kita pahami, dia itu bukan suatu yang gratis dari Allah, yang tanpa akan ada pertanggungjawaban. Ia adalah amanah. Kalau amanah harus diapain tuh amanah? Harus ditunaikan sebaik-baiknya. Ingat ciri orang yang beriman di surat Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Menjaga amanah. Dan waktu ini amanah dari Allah. Jadi ya, para santri di sini ada di sini, di pesantren ini, di kampung Quran ini, itu adalah amanah setiap menitnya, setiap jamnya. Dipakai apa? Kalau dipakai tidur karena capek nggak apa-apa. Tapi kalau berlalu begitu saja tanpa makna, itu menyanyiakan amanah. Tuh. Itu dari orang tua hadir ke sini, termasuk secara keseluruhan manusia ini adalah amanah dari Allah. 1, amanah untuk beribadah, karena kata Allah sebutkan
wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Akadnya oleh Allah itu kalian itu dihidupkan di dunia ini, diciptakan di dunia ini, diberi ruang dan waktu tiada lain kecuali untuk ibadah. Ya, mana ibadah kan bukan sholat saja, bukan puasa saja kan gitu. Ya, menyingkirkan duri di jalanan adalah ibadah dan adalah sedekah dan lain sebagainya. Termasuk di bawahnya ya selanjutnya yaitu amanah untuk mengisinya dengan amal soleh. Amal apa? Amal soleh, bukan amal salah. Bukan amal salah. Ya, maka setiap kita haruslah selalu meniatkan diri waktu itu diisi dengan ibadah dan amal soleh. Harus selalu merubah niat menjadi baik, lebih baik lagi, atau paling tidak diperbaharui terus niatnya, karena niat itu bisa berubah di jalan. Ya, bisa berubah di jalan. Ya, dan ketiga, karena ini amanah, 2 perintah, 1 larangan. 1 yang dilarang. Apa larangannya? Yaitu melewatkan waktu tanpa ada makna. Kalau tadi di sini waktu dengan main-main. Ingat tadi ciri orang beriman dalam surat Al-Mu'minun apa? Selain amanahnya ditunaikan, yang kedua walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dari main-main ya, bercanda berlebihan gitu ya, akan bercanda itu dia memalingkan dari bermain-main, menghabiskan waktu tanpa ada gunanya, ada manfaatnya. Itu main-main. Atau kalaupun tidak main-main, ya, ada suatu melalaikan dari hal yang lebih penting, paling penting. Jadi prioritas juga itu pun akan dipertanyakan. Sholat, makan. Sholat dulu, makan dulu. Ayah sebut, nanti daripada ke sholat ingat makan, mending ke makan ingat sholat. Ya kan? Kalau yakin dengan keutamaan sholat tepat waktu, ya kata Rasulullah, ya, ayul afdalu amal indallah, amal apa yang paling utama di sisi Allah? Apa jawaban Rasulullah? As-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Kalau kita makan dulu, gimana? Dapat gak? Nah, pakai dalil we gitu. Kalau dalil tadi mendingan ke sholat ingat makan, mendingan ke makan ingat sholat, itu mah dalilnya teu kuat. Ada dalilnya nggak? Nggak ada. Kan harus khusyuk. Emang nggak ada jaminan. Kalau istilahnya habis makan terus sholat jadi khusyuk. Nu aya malahan jadi tuluh. Ya, malah jadi ngantuk, jadi males. Contoh kalau maghrib Ramadan, saum, ada 2 madhab kan ya. Madhab sholat dulu baru makan, ada makan dulu baru sholat. Ya kan? Boleh dua-duanya. Ya kan, 2 madhab ya. Atau ada 3 madhab tuh, sholat maghrib makan gitu. Lebih dali gitu. Itu mah maaf ya, aya istilah pakai dasi, ada celana morosot, kayak keterlaluan tuh. Kan sholat dulu baru saum ya. Hari puasa dilakukan, hari sholat itu gitu. Mohon maaf, ayah nu gitu teh. Buka bersama lewat sholatnya. Keburu isya gitu. Nah buka bersamanya di luar itu di mall nanya gak ada tempat sholat. Sholat isya. Di jamaah sholat isya na jadi nanjing maghrib. Emang sapar. Ya sapar kan buka bersama di luar. Ya mudah-mudahan kita mah insya Allah tidak seperti itu ya. Jadi melalaikan dari yang lebih penting, ya, melalaikan dari yang lebih penting. Tidur penting, belajar penting mana tidur dengan belajar? Nah, tidur penting, sholat penting, sholat. Jadi ada apa? Ada panggilan orang muadzin teh, as-sholatu khairum
Walaupun tidur penting, ingat kata yang adan, waktuna salat lebih utama daripada tidur. Bangun harusnya. Dan ini teh as-salatu khairum minan naum, harusnya ya ternyata dilantunkannya itu bukan pas salat subuh, tapi untuk salat malam. Di adan jam 3 harus sama. Ya karena kalau salat subuh mah bukan penting lagi, harus itu mah. Bukan lagi gitu. Dan lain sebagainya. Percepatlah biar ada diskusi ya tadi. Nih konsep berikutnya ya, yang dalam akidah nih, termasuk dalam perilaku. Rekat ini tuh susah dalam kita, yaitu jangan pernah menyalahkan waktu. Ya, karena waktu bukan untuk disalahkan. Waktu itu netral, nggak pernah berdosa, jangan pernah disalahkan. Dan gara-gara waktu nasa utik gitu. Atau apa? Biasanya suka ada keyakinan sebutnya apa? Alah sial, sial, disalahin waktunya. Ya kan suka ada waktu sial. Ya, waktu apes, ya. Wah, ini keur apes waktuna, nyalahin waktu. Ada gara-gara sebelum maghrib gitu, jadi wakil gitu, nyalahin waktu. Termasuk mohon maaf ya, kalau sampai percaya dengan ramalan-ramalan, dengan kepercayaan sio-sio, andainya ya, katanya saatnya untuk berinvestasi, saatnya untuk dijual, gitu, saatnya untuk apa gitu. Semua waktu milik Allah, ya. Matahari dan bulan ditundukkan oleh Allah untuk siapa? Untuk kita manusia. Wasakharas samsa wal qamar, iya kan? Wasakharas samsa wal qamar. Wasakhara lakumus samsa wal qamar. Aku tundukkan langit matahari dan bulan itu untuk kamu, untuk kalian, untuk kita manusia. Jadi bukan malah disalahkan. Kita yang harus mengatur waktu itu, bukan kita yang dikejar-kejar oleh waktu. Lalu kita nyalahkan waktu. Ya. Atuda waktuna. Ganti waktuna atudana dengan sanajan. Sanajan waktuna mepet bisa. Atuda sibuk gak. Jangan salahkan waktu. Salahkan diri kita sendiri, bisa jadi dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya konsep ini ya. Jangan pernah menyalahkan waktu atau menstempeli waktu. Waktuna kersial, waktuna susah. Tidak ada waktu sial, waktu apes dan lain dan seterusnya. Atau juga sebaliknya, waktu hoki. Waktunya lagi waktuna gitu ya. Saatnya enggak gitu. Semuanya milik Allah. Dan terakhir nih, terakhir lah, ya panjang gitu, bikinnya buru-buru, nggak diseplit banyak, mau kermaletik macam. Saya bacakan ya. Yang pertama sikap kita saat pergantian waktu. Ya, saat pergantian waktunya. Kalau tadi menyikapi waktunya, kalau sekarang saat dalam pergantian waktu. Jadi baiknya bukan hanya di akhir tahun, tapi di tiap pergantian hari, pergantian malam dan siang, ya kan? Pergantian jam bahkan gitu kan. Dua hal yang kita lakukan. Satu, muhasabah. Apa yang muhasabah yang kita lakukan? Satu, ingat dengan hisab Allah. Ingat hisab Allah. Apa hisab itu? Yaumul hisab itu apa? Hari di mana kita akan dihitung oleh Allah, dihisab oleh Allah. Muhasabah itu dari kata hisab, ya. Dari kata hasaba, yuhasibu, ya. Hasaba, yuhasib, ya kan? Ya. Jadi muhasabah adalah menghitung secara pribadi sendiri ke diri pribadi.
atau bahasa kerennya kalau sekarang refleksi sendiri pribadi gitu. Refleksi. Jadi melihat diri sendiri apa yang sudah dilakukan. Untuk apa kita memuhasabah diri? Untuk ikhtiar mudah-mudahan diringankan oleh Allah saat dihisab oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan seperti yang dijanjikan oleh Allah di dalam surat apa? Al-Insyiqaq ya kalau nggak salah. Yang ayatnya bagaimana? Fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Karena ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah bertanya pada para sahabat, "Wahai sahabat." Ya, tiba-tiba Rasulullah menyampaikan, "Manukisal hisab udziba." Siapa yang ia ditegakkan hisab akan diazab. Siapa yang dihisab akan diazab. Ma'udzubillahi min dzalik. Sahabat kan bingung seperti antum pada bingung melonggana. Nah, kan bakal dihisab kita semua. Tapi kenapa siapa yang dihisab akan diazab? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kalau benar-benar kita dihisab oleh Allah detail banget gitunya, sampai detail sedetail-detailnya tidak akan ada yang bisa lepas dari azab Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Keburukan kecil sedikit apapun pasti harus ditebus dengan azab Allah. Begitu kan? Dan kita tuh pasti ada berbuat dolimnya, ya? Pasti ada berbuat buruknya. Makanya udziba. Maka adalah fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Menghisab diri kita sendiri sebelum dihisab oleh Allah, yang mudah-mudahan nanti ketika dihisab oleh Allah diringankan oleh Allah dengan hisabnya hisaban yasira, hisab yang mudah. Dengan hisaban yang mudah. Jadi baca surat Al-Insyiqaq luar biasa. Mungkin bisa jadi kalau yang benar-benar meresapi ya, bisa nangis. Ya, fasaufa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Gitu ya. Kan? Begitu. Kemudian yang kedua, dengan kita menghitung, berhitung kita tidak ngerasa bangga dengan amal yang sudah kita lakukan, apalagi disebut-sebut. Ngerasa bangga, ngerasa cukup aja jangan pernah. Karena itu perangkap setan. Karena itu adalah jebakan setan. Biar apa? Kemudian jadi sombong dan jadi malas untuk selanjutnya melakukan yang lebih baik lagi. Danggus kamari salat malam. Udah kemarin kan hafalannya banyak, saya menghafal. Sekarang bagian santai dulu. Itu jebakan setan. Justru harus kita hitung tuh dalam muhasabah diri kita, hitung banyak mana nikmat Allah dengan keburukan yang sudah kita lakukan, atau lebih banyak mana nikmat Allah dengan apa? Dengan kebaikan yang sudah kita lakukan tadi. Kira-kira kebaikan kita sudah setimpal enggak untuk dengan nikmat Allah? Tidak. Setimpal enggak? Enggak. Satu mata aja ya, satu mata aja kita balas dengan amal kita, tidak akan ada apa-apanya, nggak akan bisa kebalas. Jadi ingat selalu nikmat Allah dan bandingkan dengan amal kita, nggak ada apa-apanya amal kita, pengorbanan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Allah. Ataupun kalau bahkan dengan keburukan kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kemudian kita pakai dalam keburukan, itu pun kita hitung. Ya Allah, aku ada mata malah bukan dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk menambah ilmu dan wawasan. Aku diberikan waktu luang oleh Allah, bukan dipakai untuk menambah ilmu, menambah pahala, begitu. Dan lain sebagainya. Itu muhasabah itu dua hal. Ya, tong panjang-panjang teuing ya. Penting dicatat. Yang ketiga, yang kedua ya, setelah itu muhasabah, di saat ada pergantian waktu tadi adalah kita saatnya menguatkan azam. Ada nama azam? Bukan nama orang tapi ini. Azam itu artinya tekad.
Artinya di sini tekad, niat. Niat yang kuat itu disebutnya azam. Ya. Azam. Kalau hanya sekedar niatan ya niat yang bisa berubah. Tapi kalau udah azam, apapun yang terjadi, ya apapun yang terjadi diusahakan. Ini diambil dari beberapa hadis Rasulullah SAW. Satu, kita azamkan menjadi manusia terbaik. Menjadi manusia terbaik di dalam pandangan siapa? Media? Pemerintah? Orang lain? Media sosial? Rugi semua gitu kan. Kalau hanya mengharapkan itu ya. Tapi kita harapkan itu, kita nilai orang yang paling baik itu bukan menurut wartawan, bukan menurut media sosial, bukan menurut siapa-siapa, bukan menurut manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalilnya. Jangan ngarang juga gitu. Ada dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, manusia terbaik di sisi Allah itu adalah khairun nas. Coba bacakan ya, bisa salah. Iya. Inna min khairin nas Inna min khairin nas, sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik sisi Allah ar-rajulu amila fi sabilillah ala dhahri farsihi au dhahri ba'irihi au ala qadamihi hatta ya'tiyahul maut. Jadi seseorang yang ia beramal di jalan Allah, berjalan di jalan Allah. Antum semua di sini insyaallah dengan niatan dalam kebaikan ada di jalan Allah, dengan kendaraannya parosi au ala apa? Ataupun ia dengan bekal-bekalnya, atau dia dengan kedua kakinya berjalan, berdiri, ada di jalan Allah sampai ia maut. Jadi orang yang selalu ada di jalan Allah, maka selalu niatkan setiap hidup kita itu di jalan Allah. Jangan sampai ada di jalan bukan di jalan Allah, alias jalan kebatilan. Karena apa yang terjadi? Naudzubillah min dzalik, saat ada di jalan kebatilan kemudian meninggal, bukan termasuk manusia terbaik. Kalau kita dalam taat, dzikir dan syukur tadi ada di jalan Allah insyaallah. Ya. Yang kedua, seorang Arab bertanya pada Rasulullah SAW, siapa orang yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Kira-kira gimana caranya supaya kita melaksanakannya supaya panjang umur, gimana caranya? Tapi pakai dalil jawabnya. Gimana caranya? Supaya panjang umur gimana caranya? Supaya melaksanakan hadis ini panjang umur gimana? Bukankah umur itu sudah ditetapkan oleh Allah? La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak akan bisa ditangguhkan, enggak akan bisa dipajukan, enggak bisa. Apabila udah datang waktunya, ajal di situ, ya kan? Tapi dalam hadis ini yang panjang umurnya, berarti kalau yang pendek bukan manusia terbaik gitu. Enggak kena dong. Karunya itu. Padahal banyak orang-orang soleh dengan karya-karyanya yang hebat, usianya nggak panjang ya. Imam An-Nawawi berapa usianya? Muda ya, sebelum nikah bahkan meninggalnya. Padahal karyanya banyaknya, bestseller. Arba'in Nawawi bestseller sampai sekarang dipakai. Hadis 40, hadis sahih karya Imam An-Nawawi. Udah pada hafal Arba'in? Berjaya insyaallah, luar biasa. Ya. Panjang umurnya di sini namanya panjang pendek itu bukan kuantitas. Ya, Ustaz Adi, ia adalah kualitas ya. Yang tiap orang akan beda, ya, panjang pendek.
tinggi pendek. Panjang pendek itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Jadi bukan angka 30, 50, 20, bukan. Tapi maksudnya walaupun bisa jadi hitungan angkanya tidak terlalu tua, tidak terlalu panjang, tapi produktivitasnya seperti 100 tahun. Daripada usianya 100 tahun dipakai tidurna satengahna, ya, dipakai sakitna ngumpulkan udur setengahna 25 mah. Tidak 100 lah, setengah hari 25 tahun. Dari 25 tahun tuh dipakai buat kebutuhan sehari-hari, makan, minum, ke toilet dan lain sebagainya, setengahna bisa jadinya. Wah, makin berkurang. Lalu dipakai ibadahnya berapa? Dipakai berkaryanya berapa? Sedikit. Tapi maksudnya panjang umur di sini, dia punya karya, dia punya amal soleh. Amal solehnya dan karyanya terus mengalir ke dia. Itu panjang umur. Wa hasuna amaluh, dan amalnya itu selalu baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia terbaik kata Rasulullah SAW adalah Islaman. Ya, yang pertama adalah dia orang Islam. Wa hasuna akhlaq wa ahsanuhum khalaqahu, dan akhlaknya itu baik. Satu orang muslim, dia selalu berislam, melaksanakan ketaatan agama Islam, dan akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Apa itu akhlak? Lebih sederhana perilaku, mulailah akan dijelasin. Itu sudah berapa? 3 ya. Keempat adalah yang paling baik di sisi Allah, manusia paling baik di sisi Allah, orang yang paling bertakwa, orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar, ya, dan yang menjalin tali silaturahmi. Ya. Azamkan ini, kuatkan ini untuk selalu meraih takwa, beramal ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan kiri kanan. Dan yang kelima, terakhir 5 aja. Adalah apa sebutan ini terjemahannya ya? Khairukum anfa'uhum khairun nas anfa'uhum linnas. Orang-orang yang paling baik, manusia paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ini disebutkan ini bagi manusia, bukan hanya buat kelompok kita saja, sesama orang beriman, tapi yang bisa dirasakan manusia keseluruhan. Kita ukur sekarang, kira-kira kita ingin berikan manfaat apa sehingga kita bisa meraih manusia terbaik di sisi Allah, bukan menurut manusia, tapi jaminannya insya Allah kalau di sisi Allah kita laksanakan 5 hal ini bisa dilaksanakan. Kira-kira menurut manusia baik tidak? Baik ya. Tapi kalau kita hanya mengejar adalah disebut baiknya oleh manusia, oleh media, ya kan? Disebutlah dengan istilah apa? Pencitraan kan gitu. Buruk di sisi Allah, buruk juga di sisi manusia. Tapi kalau ditunaikannya karena untuk Allah, insya Allah manusia pun ke bawah. Tapi kalau bukan untuk Allah, insya Allah ya akan buruk juga di sisi Allah dan di sisi manusia. Itulah kadang disebutkan oleh Allah, siapa yang dia mengharapkan dunia, siapa yang dia mengharapkan akhirat, dunia pun juga diberikan, akhirat juga sama, akhirat diberikan. Tapi barang siapa yang dia mengharapkan dunia, dunia, dia dunianya juga nggak dapat, akhirat apalagi, gitu ya. Dunia tidak dapat, akhirat apa lagi? Kalau kita ingin dipujinya, ingin dilihat bagusnya oleh Allah, manusia pun akan melihatnya baik. Sebaliknya, kalau kita ingin dilihat baik oleh manusia, sehingga kita pun selalu mencari pencitraan dan sebagainya, di dunia juga setelah ketahuan itu pencitraan tidak dapat, akhirat apalagi? Allah dari Allah juga apalagi? Naudzubillah min dzalik. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini.
Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Hal-hal yang kurang baiknya atau hal-hal yang mungkin ada salahnya, mohon maaf dan jangan diambil, buang saja, gitu ya. Jangan diambil, buang saja. Ala kulli hal, mudah-mudahan menjadi berkah khususnya bagi saya dan bagi kita semua. Selanjutnya tanya jawab Ustaz atau gimana? Sebelum ditutup, boleh silakan kalau ada yang mau bertanya. Wah, udah lewat jam 9:04. Tapi tadi mulainya juga 8:30 ya. Boleh kalau ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan tambahan atau ada satu yang lain. Dari penonton barangkali ada. Gaya. Ya, jika tidak ada, insya Allah di malam yang penuh berkah ini, bukan karena malam pergantian tahun ya, tapi karena insya Allah ini sudah masuk di hari Jumat, yang mana hari Jumat itu merupakan Sayyidul Ayyam. Yang tadi sudah diawali dengan membaca surat Al-Kahfi. Kita akan berdoa bersama semoga doa yang paling utama yang kita mohonkan pada Allah, Allah menambah keimanan kita, Allah menambah keyakinan kita sampai kepada tingkatan kita tidak ragu lagi, la raiba fihi. Dan kalau tidak ragu lagi, ya, nikmat kita melalui apapun kesulitan, apapun permasalahan, karena yakin semua adalah dikaruniakan, ditakdirkan oleh Allah. Ridho dengan pemberian Allah, apapun jadinya, tawakal pada Allah. Lalu kita memohon pada Allah untuk diberikan petunjuk dan kekuatan melaksanakan kebaikan, melaksanakan azam tadi, ya. Yang lainnya, rizki yang lainnya sudah Allah jamin pada kita. Jangan takut dengan rizki dunia karena sudah dijamin oleh Allah, ya. Apalagi ya untuk nanti aku nikah sama siapa, itu nggak usah. Insya Allah sudah ada ditetapkan oleh Allah. Ustaz Adi senyum. Ya, kenapa semua rezeki sudah dijamin oleh Allah seperti tadi disebutkan di awal banget. Kalau kita masih hidup, rezeki akan Allah berikan pada kita. Seperti kepada seekor cicak. Cicak itu nggak punya sayap, tapi rezekinya cicak itu bersayap, ya. Secara logika nggak mungkin dia bisa makan, tapi luar biasa makanannya nyamperin. Atau pernah nggak tahu bahasa Sunda mah turais ya? Turais apa sih bahasa Indonesianya? Belalang. Itu tuh teliti ya, nggak ada mulutnya. Lalu dia dapat rezeki makannya dari mana? Nggak tahu. Turais. Ya, kita berdoa sama Allah. Yuk semuanya siap. Awali dengan istighfar. Karena yang paling utama adalah kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari waktu-waktu yang kita lalui, bisa jadi lebih banyak kita gunakan dalam keburukan, lebih banyak kita pakai dalam kelalaian, yang seharusnya kita tidak seperti itu. Dalam waktu-waktu kita mungkin ketika beramal, setelah beramal soleh, beramal ibadah, kadang sudah merasa cukup, kadang menjadi sombong dan lain sebagainya. Maka kita perbanyak istighfar sebagai bagian dari zikir pada Allah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hamdash syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na abu'u laka min syarri ma sana'na abu'u laka bi ni'matika 'alaina wa abu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunubana illa anta. Allahumma innana nas'aluka bi anna nashhadu annaka antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma innana zalamna dhulman katsira fa innahu la yaghfiru dhunubana illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Subhanallahil azim ya hayyu ya qayyum. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina tarfata 'aina wa aslih li sya'nina kullahu la ilaha illa anta. Allahumma inna abduka ibnu abdika ibni ammatika nasiyatina biyadika madin fina hukmuka adlun fina qada'uka nas'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura basarina wa jalaa'a khuzumina wa dhihaba hammina. Allahu rabbana la nusyrika bihi syai'an. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Berikan kekuatan kepada kami seperti Engkau berikan petunjuk dan kekuatan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang selalu bersyukur padamu atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Dengan bersyukurnya maka Kau berikan tambahan nikmat pada kami ya Allah. Dan berikan kekuatan kepada kami untuk selalu zikir padamu ya Allah, sehingga menjadikan kami selalu ada dalam lindungan-Mu, menjadikan kami selalu ada dalam karunia keberkahan dari-Mu ya Allah, sehingga dengan zikir kami Kau jadikan kami bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah perlindungan kepada kami di dunia dan di akhirat, juga kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang mencintai kami dan kami pun mencintai mereka. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadzal qulub qad ijtama'at 'ala muhabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa wathiq lahum rabitataha wa adhim muddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli 'alaik fa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.